Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan aplikasi jam online menggunakan JLabel pada NetBeans, di mana menggunakan materi thread dan soket. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Septian Reza Maulana dari kelas C3A, dan teman saya yang bernama Denny Nur Ramadan. Langsung saja masuk ke NetBeans-nya. Dalam package ini terdapat dua file, yang mana file pertama yaitu bagian server, kurang lebih tampilannya seperti berikut. Lalu ada file yang bernama jam client, dan untuk tampilannya seperti berikut. Pada bagian server ini akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya sekarang akan melanjutkan ke bagian jam servernya. Langsung saja kita masuk ke kode program. Di sini ada beberapa variabel yang dibutuhkan seperti soket, server soket, buffer rider, writer, dan yang tentunya thread. Lalu selanjutnya ada simple format, time sama date. Nanti ini fungsinya digunakan untuk mengambil jam yang ada di sistem atau di laptop kita. Nah, berikut adalah tampilannya. Jadi nanti di sini ada tanggal dan juga date-nya, nanti ngambil dari sistem dan juga jamnya. Lalu di sini terdapat button. Button di situ fungsinya adalah untuk yang pertama. Jadi di sini ada kode program. Jadi yang ketika awalnya sama dengan pause, dia akan menjalankan if ini, dan ketika loopnya dia sama dengan true, maka dia akan inisialisasi servernya terlebih dahulu, di mana dia akan membuat tanggal di sini dan juga pembuatan untuk server soketnya. Jadi dia membuat timernya berisikan tentang set, dan set itu adalah isinya adalah simple format date ini. Selanjutnya setelah pembuatan server soket, dia nanti akan mengaccept dari server soketnya untuk soketnya di dalam server. Setelah itu menginisiasi untuk buffer rider dan buffer writernya. Setelah itu membuat threadnya yang berisikan tentang buffer rider dan buffer writer nanti. Setelah itu di start, karena kita menggunakan thread, maka nanti yang akan berjalan adalah run. Nah, untuk di run yang isinya ditulis adalah di sini. Jadi nanti dia akan write terus waktunya yang nanti akan ditampilkan saat servernya telah berjalan. Setelah itu di flash. Dia akan berulang secara terus-menerus ketika T atau waktunya tadi, yang time tadi, dia itu masih alive. Jadi masih berjalan seperti itu. Lalu kembali lagi di tombol buttonnya di kode program ini. Jadi ketika dia true untuk melakukan inisiasi, dia akan masuk ke bagian yang ini. Setelah itu nanti loopingnya kita rubah ke false, sehingga agar kita tidak menginisiasi start secara bolak-balik, biar server soketnya ini tidak bertumpuk secara berlebihan dan tidak menimbulkan error. Jadi ketika di false dan dia masuk ke else atau yang pertama kan dia resume. Setelah itu kan dia nanti munculnya berubah ke pause. Nah, ketika kita kembalikan ke resume, nanti dia akan masuk ke time.start ini. Nah, di isinya sini stop ini fungsinya nanti digunakan untuk menyetop timer. Fungsinya kurang lebih seperti itu. Jadi langsung bisa kita coba dengan kode programnya. Jadi kita run, tunggu sampai muncul. Nah, ketikan resume yang pertama, dia akan masuk ke bagian sini, ke start ini, sehingga diklikkan terlebih dahulu thread is connecting. Jadi dia sudah masuk ke sini. Setelah itu ketika kita masukkan ke kliennya di run dan masukkan IP-nya, karena di sini saya menggunakan komputer yang sama, jadi menggunakan localhost. Nah, maka keduanya akan saling terkoneksi. Jadi secara otomatis dia akan langsung merun thread-nya yang di bagian run untuk saling mengoverride secara terus-menerus. Nah, ketika di pause, dia akan menjalankan di bagian yang stop tadi. Di bagian if-nya, sebentar, di server. Di sini. Nah, jadi ketika kita ketik tombol stop, dia akan menjalankan
yang ini else, dia masuk ke stop. Dan ketika kita resume dan isinya loopnya false, jadi kita menggunakan time don't start. Kalau kita tidak menggunakan if yang satu ini dan hanya menggunakan start saja, nanti akan menimbulkan error karena pembuatan server soketnya yang lebih dari satu dengan portnya yang sama. Jadi seperti itu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Selanjutnya bisa langsung kembali kepada Reza. Sedangkan saya menjelaskan bagian jam client. Langsung saja masuk ke kodenya. Pertama-tama kita mengimport semua modul yang ada agar tidak error. Selanjutnya kita implement Renable, yang mana kelas Renable ini agar thread-nya bisa dijalankan sesuai yang kita inginkan, dimana di dalamnya terdapat atribut yaitu private simple date format, private date, socket client, server socket, buffer reader, buffer writer, lalu ada thread. Pada metode page start ini kita gunakan try catch untuk menangkap sebuah error, dimana di dalam try ini kita buat string IP, lalu ada jopen titik show input dialog. Artinya ini pada saat kita jalankan aplikasi akan muncul dialog, lalu kita masukkan IP-nya, yang mana di sini tertulis IP, lalu masukkan portnya, lalu kita instansiasi BR sama dengan new buffer reader, lalu ada BW new buffer writer. Di sini juga kita instansiasi thread-nya yaitu T sama dengan new thread, masukkan parameter this, lalu kita jalankan thread-nya dengan perintah t.start. Jika tidak sesuai maka masuk di bagian catch-nya ini, yang mana akan muncul sistem exit, dimana ini untuk menghentikan program dan digunakan apabila program sudah selesai. Selanjutnya ada bagian date, kita instansiasi terlebih dahulu, lalu simple date formatnya kita instansiasi juga, dimana format tanggalnya seperti berikut, lalu kita set text-nya, kita ambil dari label tanggal ini yaitu namanya TGL, kita set menjadi seperti ini. Lalu ada metode retrieve, yang mana ini fungsinya sama seperti TGL set untuk mengeset label yang ada di jam. Selanjutnya kita masuk ke public jam client ini, kita taruh metode start ini di sini untuk menjalankannya. Untuk menjalankan aplikasi yang telah dibuat, pertama-tama kita jalankan di server terlebih dahulu dengan cara mengklik run file. Selanjutnya kita jalankan juga di bagian kliennya. Sebelumnya kita klik tombol resume ini, lalu muncul thread server is connecting, lalu jalankan file jam kliennya dengan cara klik kanan, pilih run file. Di sini kita masukkan alamat IP-nya, localhost, lalu enter. Nah, maka muncul tampilan seperti berikut. Di sini kita bisa menyetopnya pada bagian server. Maka pada bagian klien akan berhenti. Untuk melanjutkannya tinggal klik tombol resume di bagian server, maka akan berjalan lagi.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.